Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online di acara ini. Tak lupa salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Danu Yoto selaku pemilik Despat Network Academy, lalu pemateri pada malam hari ini, serta teman-teman sekalian yang telah hadir di acara hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan setiap weekend ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang positif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Siti Nur Indah selaku host webinar pada malam hari ini dan saudari Vanessa Sapitri selaku pemateri pada malam hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk pada inti acara pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi yang berjudul Introduction Communication in a Connected World. Sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab dengan tekan tombol raise hand, lalu open mic atau melalui chat Zoom. Baik, kepada saudari Vanessa Savitri, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puji dan puji kehadiran Allah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji dan meminta pertolongan serta bertobat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta untuk dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudhlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan diberikan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi, tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad benar-benar utusan hambanya. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini, kita masih bisa berkumpul walaupun secara online pada kegiatan webinar malam kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda kita, putranya Abdullah, kekasih intannya berdina kota Mekah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarganya dan sahabatnya dan para tabiin tabiatnya. Semoga kita diberikan petunjuk yang lurus dan semoga kita diberikan syafaat hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Danu selaku pemilik Despat Network Academy, dan kepada saudari Siti Nurinda selaku host malam webinar malam kali ini, dan kepada saudara dan saudari yang telah hadir pada acara webinar malam kali ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan setiap weekend ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal positif lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai acara webinar malam kali ini. Baik, di sini saya akan bawakan materi tentang Introduction Communication in a Connection World, atau di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat apa saja yang bisa terhubung di dunia.
Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fitri. Alamat saya dari Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Alamat domisili saya saat ini berada di Kota Tangerang, Cibodas, Banten. Pendidikan formal saya dari Rumah Quran Al-Hafiz Indonesia dan pendidikan non formal saya dari Best Path Neto Academy. Dan di sini ada email dan akun sosmed saya. Jika kalian ingin mengunjunginya, saya persilakan untuk mengunjunginya. Kita lanjut ke list topik, di mana materi apa sajakah yang akan saya bawakan. Di materi pertama ada pengertian internet. Di materi kedua ada jenis-jenis internet. Yang ketiga ada sejarah internet. Yang keempat ada manfaatnya internet. Yang kelima ada siapakah pemilik internet. Yang keenam ada jaringan lokal. Yang ketujuh ada perangkat seluler. Yang kedelapan ada perangkat rumah yang terhubung. Dan yang terakhir perangkat rumah yang terhubung ke lainnya. Baik, di sini kita akan masuk ke materi pertama yaitu pengertian internet. Nah, apa sih yang dimaksud dengan internet? Internet itu adalah benda ajaib yang bisa mengirim dan menerima pesan, suara, video, dan lain-lainnya. Mengirim pesan, suara, video, foto, dan lain-lainnya. Tapi meskipun dipakai tiap hari, kita harus mengetahui gimana sih bentuk internet yang sebenarnya dan gimana sih cara kerjanya. Dan pasti gak mungkin kan kalau misalkan pesan-pesan yang kita kirim itu bakal terbang di atas langit. Nah, jadi gimana sih bentuk internet yang sebenarnya? Simpelnya banget, internet itu adalah jaringan komputer-komputer yang tersambung memakai kabel. Misalnya kita mau ngirim video ke grup WA, nanti WA gadget kita tuh bakal dipecah, datanya jadi kecil-kecil, mengubah itu bakal jadi kode. Nanti kode itu bakal dikirim ke penyedia layanan internet yang disambungin pakai alat penghubung alias router. Nanti lalu kode itu bakal ngelewatin ke router-router lain sampai akhirnya nyampe di server yang dituju dan balik lagi ngelewatin semua proses tadi sampai akhirnya nyampe di gadget penerimanya. Dan kita juga pasti sering lah nonton video yang dari YouTube. Dan faktanya Dan faktanya itu internet kita itu menggunakan kabel. Dan faktanya lagi, nge, semua koneksi internet itu disalurin lewat kabel-kabel yang panjang di dasar laut. Nah, jadi nama kabel di dasar laut itu namanya kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik itu yang menghubungin kita dengan pusat segala data yang ada di internet dan bisa dibilang mereka yang nyatuin kita semua. Jadi lewat kabel itu bisa menelot dengan lebih cepat, mengirim tugas nggak pakai lama, nonton YouTube nggak harus nge-lag. Kita lanjut ke jenis-jenis internet. Di sini yang pertama ada jenis internet berdasarkan jangkauan geografis. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. Nah, di slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang PAN atau Personal Area Network. Jadi, PAN itu adalah perangkat jaringan yang terhubung hanya di perangkat pribadi. Nah, jadi contohnya tuh misalkan contoh dari perangkat pribadi itu kayak HP, tablet, laptop, dan lain-lainnya. Nah, misalkan PAN itu kan jaringan yang menghubungkan semua perangkat dari jarak jauh.
dari jarak yang dekat. Bisanya sampai cuma beberapa meter lah. Misalnya kita mau menggunakan Bluetooth, mau menghubungkan earphone ke HP. Nanti tinggal disambungin dengan memakai kabel. Nah, itu pun atau bisa memakai earphone secara nirkabel, tapi jaraknya tidak sampai jauh. Hanya bisa dengan jarak yang dekat karena biar tidak putus-putus. Yang kedua ada local area network atau LAN. LAN ini yang terdiri dari seperti kayak perusahaan-perusahaan yang biasanya dipakai buat di jaringan LAN. Di sini yang ketiga ada Metropolitan Area Network. Jadi MAN itu jaringan yang lebih besar daripada PAN. Nah, biasanya MAN ini yang terdiri dari area atau kota-kota. Misalnya jika ada gedung di satu gedung atau kampus atau universitas yang saling tersambung. Nah, jadi misalkan kita berada di gedung di kampus universitas. Nah, di gedung itu kita saling berkomunikasi dengan memakai WiFi yang sama. Jadi dalam satu gedung itu ada jaringannya masing-masing. Nah, itu contoh dari MAN. Yang keempat ada Wide Area Network atau WAN, bisa juga dibilang WAN. Jadi WAN ini yang sangat besar daripada MAN. Nah, jadi WAN ini yang bisa sampai ke lautan-lautan benua-benua yang bisa saling berkomunikasi antara satu sama lain. Terus di sini ada jenis internet yang berdasarkan transmisinya. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama ada wired network, dan yang kedua ada wireless network. Nah, yang pertama di sini kita akan menjelaskan tentang wired network. Jadi, wired network ini jaringan yang menggunakan secara kabel. Contohnya, misalkan kita mau ada satu perangkat yang misalkan ada di depan itu ada komputer. Nah, depan itu komputer itu bisa dikendalikan oleh remote control atau bisa dibilang PS. Nah, PS ini bakal dikontrol oleh remote control dan bisa dicolokin pakai kabel. Atau contoh lainnya itu seperti misalkan kita mau mendengarkan musik dengan menggunakan handset yang ada kabelnya. Nah, itu juga bisa dicontohin dengan wired network. Nanya yuk. Yang selanjutnya ada Mau nanya gua. wireless network. Nah, jadi wireless network ini yang tidak berhubung lagi dengan kabel atau dia tidak menggunakan kabel lagi. Jadi dia terhubung secara nirkabel. Contohnya, misalkan kita lagi duduk di sofa atau di kasur, kita ingin internetan. Nah, jadi kita bisa internetan dengan hanya bisa menghubungkan ke WiFi. Jadi kita hanya cukup untuk bisa masukkan kata sandi agar bisa tersambung ke WiFi-nya. Jadi kita bisa misalnya buka internetan, buka YouTube atau media sosial dan lain-lainnya. Di sini ada jenis internet berdasarkan koneksinya. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama adalah dial-up, yang kedua ada DSL, yang ketiga ada WiFi. Nah, di sini ada dial-up. Jadi dial-up ini sangat koneksi yang sangat lambat. Nah, jadi dial-up ini yang lebih lambat. Kalau misalkan gini contohnya tuh, kita mau nelpon teman kita, tapi karena pakai dial-up, dia tuh jadi sangat koneksinya tuh sangat buruk dan jadi di dial-up ini kalau kita menelpon suara itu sangat kecil dan jaringannya tuh bakal putus-putus karena dia memakai dial-up. Nah, adalah internet yang lebih canggih daripada
Dial up itu DSL. Nah, DSL ini lebih canggih daripada dial up. Jadi DSL ini misalkan kita mau nelpon teman kita, tapi dengan adanya DSL ini, kita bisa menelpon dengan lebih cepat. Kayak misalkan kita nelpon nelpon sama teman kita, soalnya itu lebih kayak speaker jelas, jernih gitu. Daripada si dial up. Si dial up itu dia menelpon, tapi koneksinya tuh sangat buruk. Kayak lambat banget. Kayak seibaratkan itu kayak siput lagi balapan sama kura-kura gitu, saking lamanya. Nah, di sini ada WiFi. WiFi itu internet yang bisa mengkoneksikan ke HP. Misalnya kita mau koneksiin HP ke WiFi, nah dengan bisa kasih kata sandi saja. Kita hanya bisa duduk di kursi atau di sofa gitu. Nah, kita hanya bisa koneksiin aja ke WiFi. Nah, dengan ada WiFi itu, kita bisa berinternetan dengan teman kita dan bisa saling berkomunikasi antara satu sama lain. Nah, di sini ada sejarahnya internet. Nah, di sini pada tahun 1969, internet tuh lahir atau adalah muncullah internetnya tuh. Nah, dulu internet tuh buat cuman buat orang-orang penting di kantor aja gitu. Namanya itu ARPANET. Kayak jaringan komputer itu dirahasiakan gitu deh. Nah, pada tahun 1971 ada email pertama. Nah, bayangin nih, email tuh udah ada dari dulu gitu. Awalnya itu buat kirim-kirim surat elektronik di jaringan ARPANET gitu. Dan pada tahun 1983 internet tuh jadi publik lah atau jadi umum gitu. Nah, mulai ini internet tuh dibuka buat semua orang. Jadi nggak cuman buat di kantor kantor kecil lagi aja gitu. Dan internet itu pada tahun 1980 itu internet itu makin canggih. Dan pada tahun 1989 adalah muncul namanya hypertext. Nah, hypertext ini jika bakal website. Jadi kita tuh bisa buka-buka informasi dengan lebih mudah. Jadi kalau ada misalkan ada berita atau apa, kayak langsung buka website untuk bisa mencari ada berita apakah hari ini. Dan pada tahun 2000 adalah muncul namanya media sosial dan handphone. Nah, era banget gitu. Nah, era tuh kayak zaman dulu kita banget gitu. Nah, internet pada tahun 2000 itu internet tuh makin rame sama media sosial. Terus semua orang juga punya handphone agar bisa nyambung ke media sosial. Atau kita mau ngupload foto atau video di media sosial, contohnya kayak Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada manfaatnya internet. Nah, di sini pertama ada memudahkan akses informasi. Nah, memudahkan akses informasi itu contohnya tuh kita lagi mengerjakan tugas, tugas sekolah. Nah, kita tuh guru disuruh gurunya tuh misalkan tolong kerjain kisah sejarahnya Islam gimana. Nah, nanti gak cuma jadi pada zaman sekarang itu kita nggak harus ke perpustakaan buat cari-cari buku gitu. Jadi kita juga bisa cari di website atau kita juga bisa nonton video dari YouTube gimana sih sejarah Islam itu. Nah, itu memudahkan akses komunikasi informasi. Yang kedua ada komunikasi yang lebih efisien. Misalnya kayak gini. Misalnya itu ada ketua itu pengen ngasih tahu ke timnya gitu. Jadi tuh kayak itu mereka tuh mau main bola gitu. Nah, dia tuh si ketua itu mau ngasih informasi. Ini zaman dulu ya, mau ngasih informasi. Tapi pada zaman dulu tuh harus informasi itu pakai surat gitu. Jadi kan agak ribet gitu. Jadi harus satu-satu dikasih ke anggotanya. Nah, pada zaman sekarang itu adalah yang namanya WhatsApp. Nah, jadi si ketua ini dengan mudah pada zaman sekarang itu dia bisa
ngirim pesan ke WA, atau bisa juga si ketuanya itu bikin grup buat di media, agar kalau misalnya ada informasi, misalkan besok jadwal jadwal main bolanya diganti, nanti bisa dia kirim ke grup atau bisa menelpon langsung. Nah, yang ketiga ada akses layanan publik. Nah, contohnya tuh, jadi akses layanan publik itu misalnya tuh kita mau ke rumah sakit ya. Nah, ke rumah sakit itu kan harus datang dulu ke rumah sakit, ke ya harus datang dulu ke rumah sakit gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan adalah, kalau misalkan kita mau ke rumah sakit juga bisa cari dokter di media sosial gitu. Jadi kita cuman hanya menentukan jadwalnya kapan, waktunya kapan. Jadi ya kalau udah ditentuin jadwalnya, kita bisa langsung ke rumah sakitnya. Yang terakhir ada jaringan sosial. Nah, jaringan sosial ini misalkan kalian tuh pengen ngasih ini, misalkan kalian tuh bisa jalan-jalan dari pantai. Nah, misalkan adalah teman kalian, si A namanya. Si A ini habis jalan-jalan dari pantai. Nah, dia tuh pengen ngasih tahu ke teman-temannya kalau dia tuh habis dari jalan-jalan habis dari pantai. Nah, kalau zaman sekarang, kalau misalkan teman kita mau jalan-jalan kemana-mana, nah dia bisa mengupload foto di sosial media, di misalnya kayak upload foto, video yang dia pernah jelajahi lah dunia-dunia lain gitu, kayak dia bisa ke Amerika kemana itu, jadi biar bisa upload di fotonya, foto dan video itu bisa diupload ke media sosial kayak Instagram, TikTok dan lain-lainnya. Nah, di sini kita akan masuk ke materi kelima. Materi kelima itu siapa sih pemilik internet? Nah, internet itu tidak dimiliki oleh siapapun atau individu. Nah, jadi si internet itu tidak dimiliki oleh siapapun atau sekelompok manapun. Jadi internet itu adalah sebuah jaringan yang saling terhubung antara satu sama lain. Nah, dengan adanya internet, kita tuh bisa saling berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi kalau misalkan kita mau ada meeting atau mau ada yang kasih informasi ke temennya, jadi dia bisa internetan ke temennya agar bisa ngasih informasinya atau informasinya ke temennya, agar dia tahu kalau oh, informasi itu gini gini gini. Yang keenam itu ada jaringan lokal. Nah, jaringan lokal ini yang dari awalnya itu yang terdiri dari dua komputer, sampai sekarang tuh sampai ratusan ribuan perangkat. Nah, di sini tuh ada contoh-contohnya. Yang pertama di sini ada Small Home Office Networks. Terus ada poin-poin dari Small Home Office Network itu ada komunikasi, kolaborasi. Terus yang kedua ada Smart Office and Home Office Networks. Yang ketiga ada Medium to Large Networks. Dan yang keempat ada World Wide Networks. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang Smart Home Office Networks. Nah, Smart Office Home itu jaringan rumah pintar ya. Jadi misalkan kita tuh lagi di kamar gitu. Nah, jaringan namanya juga jaringan rumah pintar ya. Misalkan kita tuh ada AC, kita tuh mau nyalain AC, cuman remote-nya nggak ada. Nah, juga bisa mengontrol AC-nya itu dengan lewat HP. Atau ada juga misalkan kita mau tidur, tapi kita malas bangun buat matiin lampu. Jadi bisa juga dia dikontrol lewat HP juga. Nah, di sini ada contohnya lain, itu komunikasi dan kolaborasi. Yang pertama kita masuk ke komunikasi. Nah, komunikasi itu jaringan yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan bertukar informasi antara satu sama lain. Nah, jadi dengan adanya komunikasi ini kita lebih mudah untuk saling berkomunikasi antara lain. Apalagi kalau ada internet, kalau misalkan ada internet, kita bisa saling berkomunikasi antara satu sama lain. Tapi kalau nggak ada internet ya nggak bakal ngasih informasi antara satu sama lain.
Jadi ya berkomunikasi itu sangat penting. Kalau misalkan kita ada meeting atau ada informasi dari sekolahan atau apa, jadi kita bisa langsung chat ke teman-temannya. Yang kedua ada kolaborasi. Nah, kolaborasi itu kan adalah proses bekerja sama untuk menyebarkan gagasan atau ide yang menyelesaikan masalah secara bersamaan menuju visi bersama. Jadi misalnya kayak kita tuh bekerja sama, misalkan kita mau kerja kelompok nih, kita bekerja sama secara kelompok. Nah, kita ngerjain sama-sama, misalkan, oh kita mikir apa ini, gini gini gini, gimana sih caranya kita belajar gini gini gini. Nah, kita tuh saling berkomunikasi, kolaborasi, atau kita tuh saling berkomunikasi lah sama kelompoknya agar tahulah gimana jalan yang benar. Nah, kalau misalkan kelompok kita menang, kita bakal sama-sama menang. Kalau kelompok kita kalah, kita bakal sama-sama kalah. Kalah bukan berarti kalah bukan berarti berhenti atau menyerah. Nah, menang bukan berarti dia paling juara dan paling benar. Tapi nyatanya kalau kita tuh bakal nyampe di garis finish yang waktu yang berbeda. Jadi ya walaupun kita gagal, ketinggalan, nah itu bukan berarti kita menyerah. Tapi nyatanya kita juga bakal nyampe di garis finishnya ya, tapi dengan waktu yang berbeda. Nah, di sini ada smart office and home office networks. Jadi atau di situ bisa disingkat sebagai jaringan kantor rumah atau jaringan kantor. Nah, jaringan kantor rumah atau jaringan kantor itu bisa dibilang jaringan SOHO. Nah, jaringan SOHO ini yang biasa dipakai di perusahaan-perusahaan sampai yang terpusat-pusat gitu. Nah, di sini ada medium tool like networks. Nah, jadi ini tuh jaringan menengah hingga besar. Nah, habis itu jaringan menengah hingga besar ini dipakai buat di perusahaan-perusahaan tadi sekolah-sekolahan. Nah, ini juga kan kayak dapat lah ratusan atau ribuan host yang saling terhubung di perusahaan di sekolah itu. Nah, kita lanjut ke yang keempat atau World Wide Networks. Nah, itu internet. Jadi kan semua orang pun pasti gunain internet kan. Jadi seluruh dunia itu pasti menggunakan internet. Karena internet itu sangat penting buat kehidupan sehari-hari. Karena kalau jika kita nggak ada internet ya kita nggak bakal bisa saling berkomunikasi antara satu sama lain. Kalau misalkan ada kerja, misalkan kita mau lagi di sekolahan, nah kalau misalkan kita nggak ada internet, terus komunikasinya dapat dari mana gitu. Nah, jadi adanya internet tuh bisa agar bisa memudahkan lah kehidupan sehari-hari agar bisa saling berkomunikasi antara satu sama lain. Nah, di sini ada perangkat seluler. Nah, perangkat seluler ini yang menghubungkan perangkat komputasi dari sekedar komputer, desktop, atau laptop. Ya, perangkat seluler ini yang kayak biasanya pakai pakai buat kita lah, kayak misalkan internet itu kan perangkat seluler, jadi ya internet itu kan yang dipakai buat semuanya, jadi ya banyak perangkat seluler. Nah, di sini ada contoh-contoh dari perangkat seluler. Nah, di sini ada empat. Nah, di sini ada smartphone, tablet, smartwatch. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang smartphone atau bisa dibilang HP lah. Nah, smartphone itu HP lah. Nah, jadi HP ini yang bisa berinternetan antara satu sama lain. Jadi kalau kita mau berkomunikasi ya pakai handphone. Nah, handphone ini juga nggak cuma bisa SMS atau ngirim video atau menelpon dan semacam lainnya.
HP ini juga bisa membuka aplikasi lain kayak misalkan dia bisa lihat sosial media atau mengirim foto, video biar dia bisa diupload di media sosial. Nah, HP kalau zaman dulu kan HP-nya itu kan yang HP cenit-cenit yang bisa dibilang ya. Jadi itu kayak tombol-tombol kayak HP cenit itu gitu ya kayak kalau misalkan ada telepon tuh kan kayak cenit-cenit gitu. Kalau ini kan kalau zaman sekarang kan adalah HP yang canggih gitu. Nah, juga HP ini kan layar sentuh ya. Kalau zaman dulu kan HP-nya nggak layar sentuh gitu. Ada ketikannya gitu. Ketikannya tuh nggak di layar sentuh, tapi di luarnya gitu. Nah, di sini tuh pada zaman sekarang tuh sekarang udah pakai HP layar sentuh udah keren gitu. Nah, di sini ada tablet. Nah, tablet ini 11-12 ya. 11-12 sama HP. Nah, cuman bedanya itu tablet ini lebih lebih besar gitu, lebih lebar lah gitu. Jadi si tablet ini biasanya dipakai buat kayak baca buku lah. Cocoknya tuh tablet tuh dipakai buat baca buku atau nonton film juga bisa atau dipakai buat belajar juga bisa. Dipakai yang bermanfaat lah. Nah, terus ini ada smartwatch. Nah, smartwatch itu jam tangan pintar. Nah, jadi jam tangan itu bisa mengirim, menelpon, dan bisa kayak mengirim, menerima pesan atau menelpon juga bisa. Nah, nah, jam tangan juga bisa ngecek organ tubuh kesehatan kita tuh kayak gimana gitu. Lagi sehat atau enggak. Nah, nah jam tangan ini juga bisa menghitung langkah langkah kita tuh udah sampai mana. Misalkan kita lagi mau jogging nih. Nah, nanti tuh sama si jam tangan itu bakal diwaktuin dia tuh berapa lama sih jalannya, berapa meter jalannya. Misalkan kayak dari sini ke Bandung, misalkan dari Tangerang ke Bandung kan pasti jauh lah. Pegel juga kakinya kan. Nah, itu gue bisa buat jam tangan juga bisa ngecek organ tubuh sama bisa menghitung berapa langkah kaki yang kita jalankan. Nah, di sini ada perangkat rumah yang terhubung. Nah, di sini perangkat rumah yang terhubung tuh adalah contoh-contohnya tuh. Nah, di sini tuh perangkat rumah tuh kan. Nah, jadi perangkat yang terhubung tuh perangkat yang bisa dikontrol lewat HP. Contohnya tuh di sini. Contohnya tuh ada TV atau split system, smart TV, gaming console. Nah, kita akan menjelaskan tentang split system atau bisa dibilang TV lah. Nah, jadi CCTV ini tuh bisa kayak buat tambahan mata lah. Buat mata-mata di rumah. Kalau misalkan kita lagi gak di rumah, kalau misalkan kita lagi di luar kota, nah kita juga bisa ngecek di HP. Nah, CCTV ini bisa juga bisa dikontrol oleh HP. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngecek rumah kita, nah bisa ngecek lewat HP. Jadi CCTV ini tuh kalau misalkan ada maling nih, nah CCTV ini juga ada alarmnya gitu. Kalau misalkan ada maling, nanti tinggal dibunyiin aja alarmnya, nanti dengan malingnya bakal kabur gitu, bakal kabur. Nah, ada juga CCTV yang bisa ngomong, ada juga CCTV yang nggak bisa ngomong, ada juga yang kayak lihat kayak dia tuh gerak-gerak kepalanya gitu. Nah, di sini ada smart TV atau eh, TV yang bisa dihubungkan ke internet atau ke wifi lah. Nah, jadi TV itu nggak cuma bisa nonton film, nonton TV biasa-biasa, tapi dia juga bisa nonton film dari YouTube atau juga bisa kalau misalkan dia mau lihat foto di TV-nya bisa. Kalau misalkan dia nyimpen fotonya di komputer itu.
Nah, terus dia juga bisa buka TikTok. Nah, jadi kalau misalkan kita mau nonton nonton film, tapi nonton film itu nggak mau ada yang di TV, jadi pengennya tuh pengen yang dia mau. Jadi kayak bisa dia nonton dari YouTube. Nanti dia bisa cari apa aja yang mau dia film yang mau dia mau. Jadi bisa nonton di lewat YouTube. Nah, di sini ada game yang konsol. Nah, game konsol ini perangkat yang khusus banget buat game. Nah, contohnya di gambar ini nih. Nah, jadi game yang konsol itu khusus banget buat buat main game gitu. Jadi kayak dia tuh sebuah remote. Nah, itu kayak TV misalkan kayak nggak TV juga sih yang bisa jadi dia tuh dikontrol sama remote control. Jadi kalau misalnya kita mau main game nih, game tuh kayak gini nih yang digambar yang ada di video ini. Contohnya kayak gitu. Nah, kan kalau mau game lain juga bisa. Nah, kalau zaman dulu tuh nggak zaman dulu sih. Kalau di rumah saya tuh dibilangnya tuh PS ya. Ya biasanya tuh bocil-bocil gitu suka main main game. Nah, itu kayak mau game apa aja tuh dia mau gitu. Nah, jadi game yang konsolnya juga kalau misalkan ada juga yang secara nirkabel, ada juga secara kabel. Jadi kayak ada juga yang pakai kabel, ada juga yang nggak pakai kabel. Nah, di sini ada perangkat terhubung ke lainnya. Nah, selain laptop, HP, tablet, ada juga perangkat yang terhubung di luar rumah gitu. Contohnya ada smart cards atau media device. Jadi smart cards itu kayak mobil, terus ada media device itu untuk mengecek kesehatan. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu persatu itu smart cards. Nah, jadi smart cards ini untuk misalkan di situ di zaman sekarang itu adalah mobil yang ada teknologi, perangkat teknologi itu lebih canggih. Kalau misalkan kita mau ke jalan baru, nah kita bisa lihat Google Maps gitu di perangkat teknologi itu. Atau dia juga bisa ngirim pesan kalau misalkan ada tiba-tiba ada bahaya dadakan gitu misalkan kalau mobilnya kebakaran lah atau ada maling lah atau apalah, nah dia juga bisa ngirim pesan lewat teknologi itu kayak butuh bantuan lah gitu. Nah, di media teknologi ini juga bisa buat nyetel YouTube atau nyetel musik juga bisa. Nah, terus sih ada media device. Nah, media device ini bisa dalam perangkat kesehatan, perangkat alat kesehatan gitu. Nah, jadi kalau zaman dulunya itu adalah namanya termometer. Termometer itu untuk bisa ngecek suhu kita lagi panas atau dingin. Nah, kalau zaman sekarang tuh adalah yang namanya MRI. Nah, MRI itu alat buat ngecek kesehatan atau alat medis atau alat kesehatan gitu. Nah, jadi biasanya tuh jadi MRI itu biasanya ngecek otak atau tulang belakang. Nah, itu bisa dicek. Nah, jadi si MRI ini mengecek tubuh secara detail gitu. Nah, sebelumnya itu MRI itu sudah dibawakan oleh saudari Andini Bilkis ya, yang membawakan materi tentang IoT. Nah, jadi si MRI ini sudah pernah dibawakan oleh materi sebelumnya. Baik, sekian terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host malam webinar malam kali ini yaitu kepada
Saudari Siti Nurinda, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudari Vanessa atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Tanpa terasa, kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu, selanjutnya kita akan memasuki ke sesi tanya jawab. Apabila seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand lalu open mic atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Nah, izin menyampaikan pertanyaan. Maaf, saya mau nanya, jaringan kan sebuah beberapa komputer yang saling terhubung. Nah, kalau misalnya ada dua komputer yang saling terhubung dan saling berkomunikasi, apakah masih disebut dengan jaringan? Untuk jawaban, kita langsung jawab aja ya, Teh Vanessa. Kepada Teh Vanessa, mohon dijawab pertanyaannya. Baik, izinkan saya untuk menjawabnya. Jawabannya iya. Memang dua komputer itu yang terhubung itu merupakan bagian dari jaringan komputer. Apakah jawabannya sudah terjawab? Nah, sudah dijawab ya oleh Kak Vanessa. Apakah eh, puas dengan pertanyaannya? Atau misalkan tidak puas, bisa berkomentar lagi. Atau melalui chat Zoom, bisa juga open mic. Oh, berarti sudah puas ya atas jawabannya. Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Nah, sekarang apakah ada yang masih mau bertanya atau masih bingung dengan materi yang Kak Vanessa sampaikan? Apabila tidak ada yang ingin bertanya lagi, izinkan saya untuk mengakhiri acara kali ini. Jadi inilah adalah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Siti Nur Indah selaku host acara kali ini dan rekan saya Vanessa Sapitri, kami pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.